Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiandra Rahma, NIM 7211419125 dari Rombel Akuntansi Internasional 2019. Kali ini akan mempresentasikan bab 12 tentang implementasi SIM dalam perusahaan dalam hal pemanfaatan spreadsheet. Nah, kita akan membahas proyek 6 dasar-dasar spreadsheet. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan 2 lembar data atau datasheet. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan, dan yang kedua, lembar data berisi informasi dari harga. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Nah, penampilan dari suatu lembar kerja amat sangat penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan dari lembar kerja yang nyaman, dilihat secara visualnya, dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Nah, ini ada contoh pertama, contoh 1. Contoh ini membuat sebuah faktur yang ada di figur P6.1, nanti bisa dilihat di buku, menampilkan lembar kerja data invoice dan menampilkan lembar kerja diskon. Ini yang di sheet keduanya. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan bahwa lembar data mana yang sedang ditampilkan. Lanjut, faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, and pillow. Masing-masing barang memiliki harga, unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, kita harus membuka program Excel terlebih dahulu, lalu memberi nama invoice pada sheet 1 dan diskon pada sheet 2. Lalu untuk sheet 3, karena kita tidak menggunakan, kita bisa menghapusnya, dan jika ada beberapa sheet lainnya yang tidak digunakan bisa dihapus agar tampilan lebih rapi. Lalu yang keempat, kita mengisi data yang dibutuhkan. Yang pertama, di lembar data diskon, isi lembar data diskon pada figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya 10%. Jadi ini nanti ketentuan untuk menghitung diskon yang diberikan. Selanjutnya, kita harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice tergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar data diskon. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan. Pada lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan weight. Nah, ini untuk mengatur lebarnya kolom. Kalau di buku kita mengaturnya lebarnya 13, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingnya ya. Kita harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan.
Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice, jadi kita akan memformat fill ini setelah nilainya dimasukkan. Jadi untuk merapihkan dan mengatur formatnya bisa dilakukan nanti kalau nilainya sudah berhasil ditemukan. Nah, pada sel A1 telah memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, and pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7, lewati kolom D, dan nilai-nilai ini akan dihitung nanti. Masukkan unit ke dalam sel E3 dan E7, masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel F3, masukkan masing-masing total, lalu amount due dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Nah, dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduannya, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Nah, formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlahkan total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal, dan diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai lembar pada data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang harus menggunakan pernyataan if untuk memasukkan suatu nilai. Jadi kita akan menggunakan rumus if ya, rumus logika if. Biasanya pernyataan if ini memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, diikuti dengan nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Nah, pada figur P6.7 digunakan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel absolut A4, maka nilai lembar data diskon sel B4 absolut akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon. Tetapi tanda absolut mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin cut dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jadi kalau sudah di absolut, nanti rumusnya akan tetap, selnya tidak berpindah. Jika nilai C4 tidak besar atau sama dengan diskon, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai C4 lebih besar dan atau sama dengan diskon, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon. Jika kedua berbanding tidak benar, maka nilainya akan 0. Nah, harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 dengan fungsi Excel sama dengan now. Nanti penulisannya tidak pakai tanda petik, dan sel G12 adalah sel 11 ditambah 30, sel 13 adalah sel G ditambah 11 ditambah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur P6.4 menampilkan layar di mana format untuk sel-sel akan terjadi. Set sel yang terakhir adalah F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang, time value of money, ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan masukan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101 dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan rumus sama dengan F8 dikali 101, 1.01, atau itu tadi 101% ya, berarti kan 1,01. Ke dalam sel F12 sama dengan F8 dikali 103 ke dalam sel F13.
Nah, pada figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti perintah sel dan mengklik tab font yang dapat membuat judul kolom dan huruf tebal mengubah ukuran font dan kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihatnya. Jadi bisa disesuaikan formatnya dengan yang dibutuhkan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.